Shalom saudara dalam Tuhan, saudara seorang apologet Kristen dengan seorang penanya Muslim membicarakan tentang sorga Kristen dan sorga Islam. Nah, saudara dalam Tuhan, terjadilah perbincangan yang sangat seru di antara mereka, dan sebelum kita memberikan tanggapan terhadapnya, ya, langsung saja kita lihat videonya dan pastikan tekan tombol like, subscribe dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Islam Kristen, Pak. Islam. Sugan teh geus Kristen gitu. Iraha atuh selamat Bapak teh masih hoyong wae ke neraka. Mun ditanya teh, Bapak Islam Kristen masih keneh hayang ke neraka gitu. Kenaon atuh hoyong gitu ke neraka Maryam 7 hiji. Geus nempocan. Justru Islam tuh buat ke surga. Lain tempo gerak. Maryam 71. Emang Agatha asalnya Kabeh umat Islam asup dina neraka. Kata siapa? Kata Quran. Sok atuh dibacaan heula. Kata guru. Iya, coba dibaca dulu Maryam 71. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu merupakan ketetapan yang sudah ditentukan oleh Allah. Percaya? Iya dong. Lo tadi kau bilang mau ke surga, ya iya dong. Ternyata udah betul. Nangukeun heula atuh kumaha ieu teh? Kok Secara santai, kalem, atau jangan marah-marah mulu. Lain abdi teh moal pernah marah. Jeung naon atuh marah-marah. Itu jadi bisa terangin. Itu kan kalau dalam Islam tergantung individunya gitu. Kalau melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya masuk surga. Tapi kalau mana tidak, dalilnya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya masuk surga, mana yuk? pokoknya yang beriman lah gitu. Gak ada, Pak. Gak ada dalilnya. Gak ada dalilnya gimana? Besok atuh bebeja. Agatha kan nggak percaya Quran, gimana? Sok tunjukin. Dulu percaya Quran nggak dulu? Coba Bapak tunjukin dulu ya, mana Quran? Saya tanya dulu. Abinya Rasulullah dulu percaya Quran nggak dulu? Percaya. Dulu. Saya tadi dengar katanya suka sok ngahuruk ngaji sana. Sok pipiluan. Katanya suka belajar ngaji dulu. Lain sok belajar ngaji. Sok pipiluan mun aya kajian. Aya kajian. Nya muhun. Ya kenapa tuh jadi nggak percaya Quran? Sebabnya soalnya apa? Disuruh masuk neraka semua. Justru karena belajar embung asup dina neraka. Ih, tohoyong dah. Justru karena belajar bahwa orang Islam itu kita semua itu masuk neraka. Nah, dari sana baru kita diguyur, dibilas jeung api neraka. Begini nih. Kalau Islam itu kan berserah diri, tidak sombong. Berserah tidak dibakar sombong. Gitu, nyain. Tidak sombong. Kayak kalau Agatha kan katanya dosanya udah ditanggung sama Yesus, jadi sombong. Oh, nggak ada orang bilang Yesus menanggung dosa saya, nggak ada. Nggak ada dalilnya. Katanya kalau percaya Yesus kan pasti masuk surga kan? Iya, masuk surga karena dia adalah pemilik surga itu. Iya. Ngapain kan pula dia nanggung-nanggung? Man dijamin sama Yesus kan? Iya. Iya, walaupun melakukan dosa kan. Loh, mana ada? Pak, kamu kalau bikin salah sama orang tuamu, kan pasti orang tuamu mengampuni. Makanya kamu tadinya udah buat salah, diusir, disuruh masuk lagi. Karena apa? Karena orang tuamu ngampuni kau. Nah, kami juga seperti itu.
Tuhan Yesus itu sudah mengampuni kami, makanya kami bisa masuk ke rumahnya, ke sorga itu. Bukan Walaupun artinya lu berdosa, masuk aja sini berdosa, yang berdosa-dosa masuk ke sorga, mana bisa. Harus dihapuskan dulu dosanya, Kalau tiba-tiba baru. nih, Agatha, Masa kalau orang berdosa masuk surga? Agatha, ini maaf ya, ini kalau tiba-tiba kita lagi melakukan dosa atau maaf lagi zina, merampok, tiba-tiba langsung mati gimana? Saya nggak melakukan itu masalahnya. Maksudnya, ini ada situ. Makanya gini Pak, orang Kristen itu, yang namanya orang Kristen dia nggak akan mau berzina. Abdi mas, bapak abdi mah langsung. Geus tua bangka Pak, umur teh geus kolot, tong sok-sokan dah. Ke era gitu kabudak, geus boga budak lain. Geus. Ya, mun geus boga mas ulah sok masih kene muda we atuh, geus tua, kadang dege incuan meureun. Emang nggak boleh. Wah, Emang nggak boleh. teu beunang. Nah, betul. Teu beunang. Huntung geus tinggal hiji, rek dipanggilna naon? Aa kitu. Era atuh ku huntu. Huntung geus pada eueuh kan? Ada teh agak muncul ya. Huntu tinggal hiji, rek dipanggil Aa. Maneh teh waras. Udah balik lagi. Mun abdi mah masih kene pantas gitu dipanggil tetehnya gitu nya. Masih ngorak kene. Sabar tahu gitu umurnya orang. Tok we baraha umur abdi. Tapi mun ditinggal teh meniga relis ngorak keneh ku urang dipanggil teteh gitu. 40-an ya. Lain aya gitu 40-an kos kieu meuni semeriwing cemeriwang wow. Oh atuh anu 40 teh cetar membahenol siga si Agatha ieu. Eta gara-gara ieu jadi balik ke tema ulang kajauhan. Gara-gara diputusin sama orang Arab jadi begini ya. Lain abdi anu diputuskeun. Abdi nu mutuskeun eta si Japar. Kau ngurusin hidupku. Lanjut. Iya teh Agatha Abu Bakar masih kene 6 tahun. Abdi teh 6 tahun kene tong bisa digaulin. Nyahot. Mamang Mang Aep. Dibuka atuh mikna. Amang. Baik dibuka. Oke. Kata ada Romo lagi we. Kata Mang Aep kan, semua orang Islam teh masuk surga. Seriusan? Enggak ada kalau gimana amal perbuatan. Oke. Nggak gimana amal perbuatan masuk surga. Sorgana kos kumaha tah? Sorgana Islam teh kumaha? Tidak bisa dibayangkan. Mun aralus mah orang hoyong, mun teu aralus mah teu daek. Mun sorganya Mang Aep teh aya kikituan, urang mah embung. Teu hayang dah. Mun sorgana kos kitu tegang 70 tahun. Saha nu hoyong awewe kitu nyeri. Moal bakal daek dah awewe mah. Moal bakal. Teh Agatha, itu bade nitangkeun moal ieu teh. Mun arek ngenerangkeun teh ulah bahasa Sunda. Mun bahasa Sunda ieu tah jalema kabeh jelmana lain orang Sunda. Eta bahasa Sunda. Bahasa Sunda atuh. Eta bahasa Sunda. Mun abdi mah pan ngerti. Mun anu di dieu teu ngarti. Sok. Jadi beginilah kalau orang Islam itu beginilah rasanya ditinggal Mang Aep. Jadi terangin kan begitu gimana tuh? Udah terangin. Ya jadi begini kalau orang Islam ya.
Siapa orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, masuk surga. Surganya kayak gimana? Ya surganya itu tidak bisa dibayangkan. Nanti di akhirat. Anabah 33. Anabah 33. Dibere kenikmatan seks. Apapun juga nanti di surga ada. Apapun juga ada. Ya silahkan Mang Aep teh masuk surga, tapi surganya surga Siga Hotel. Ih, Siga Hotel pun mahal tuh. nah gitu ta tegang we jeung awewe anu tobru toket nu brutal. Nih, kalau di surga itu tidak terbatas, apapun kita mau tuh ada. Oke, kalau misalnya maunya pasangan orang lain boleh? Pasangan orang lain di mana? Nah, gitu katanya tidak terbatas. Tunggu. Katanya tidak terbatas. Katanya tidak terbatas. Mun aya awewe, bentar ada wae. Ada langsung lah. Apa? Lanjut. Aduh, Romo lagi WA. Lanjut lah Mang. Iya, kalau surga itu nanti kalau kita udah di surga, kalau kita masuk surga, mudah-mudahan ya. Kalau Islam mudah-mudahan. Kita dan kamu yang secara rahasia menggambarkan kerubim. Kita apaan? Mengidungkan kidung Trisuci. Apa? Lu mau ke surga model apa jenisnya? Kalau surga itu tergantung, itu selalu semuanya ada nanti di surga. Oke, kalau ada. Nih, Mang. Ini kan banyak larangannya, ada larangan, ada ini. Mang. Kalau di surga nggak ada larangannya, nggak ada yang terbatas. Kan sekarang nih ada tuh ya, kayak itu ya, laki suka sama laki. Berarti nanti di surga Amang juga ada kayak gitu? Ya nggak ada lah. Loh, katanya nggak terbatas. Kasihan atuh, berarti Allah nggak adil dong untuk orang-orang yang LGTV itu, kasihan dong di surganya. Mbak Agatha, kalau laki semua laki, kalau semua cewek, normal nggak? Kenapa? Kalau laki semua laki, suka laki, normal nggak? Apa? Iya, kalau laki suka laki, cewek semua suka cewek, normal nggak? Enggak, kan surgamu memang surga nggak normal. Mbak, saya tanya. Nanti di surgamu satu laki-laki dengan 72 bidadari, normal nggak? Ya normal dong. Loh, normal. Ya normal dong. Anjir. Bapak denger ya, laki-lakinya hiji, awewe na 32. Normal. Jangan disamakan. Pingsan dulu aku. Ya pingsan aja lah. Kau kok agak asing kau ya. Bukan, hai orang asing. Surga itu jangan disamakan kenikmatan di dunia ini. Lo kau tadi yang bilang gitu. Dia sendiri yang ngomong. Iya. Agak lain kau. Emang gak normal kok. Surga kau tuh kapan normalnya? Normal nggak orang tegang 70 tahun? Apanya? Nggak ada umur 70 tahun di surga. Tegangnya 70 tahun itu normal nggak? Ya bukan, nggak ada umur 70 tahun. Nggak ada yang nanyain umur 70 tahun, tegangnya 70 tahun. Maksudnya tegang apa sih? Ternyata Ustadz mana tanu ngomong? Tegang naon, tegang naon, tegang apaan? Tegang urat. Ya bukan sih. Maksudnya tegangnya di dunia atau di nanti di surga gitu? Ternyata surga mana teh lain-lain. Kalau surga Kristen apa?
Tak Dijamin. merujitkan. Kalau surganya Kristen itu penuh dengan sukacita, tidak ada ratap tangis, tidak ada kesakitan, sehari-hari menyembah Allah. Itu surganya orang Kristen. Baik-baik, nggak Berarti ngeri-ngeri, nanti- nggak ngeres-ngeres kayak surgamu. Berarti kalau surga di dalam Kristen, nanti di surga masih beribadah ya? Loh iyalah, kami memang itu beribadah. Makanya di dunia ini kami diajarkan dulu beribadah. Supaya apa? Nanti di surga kami beribadah kami. Selalu beribadah tiada henti. Memuji dan mengagungkan Allah Tritunggal. Loh kalau Makanya kalian kan Pak, berarti kami nanti di dunia ini masih Kristen. Jangan, Pak. Udah masuk surga pun kami ini masih Kristen. Nah, kalau Bapak sekarang Jangan, ini Bapak. Islam masuk. Bentar. Gila ngerakut ih. Kalau Bapak sekarang ini agamanya Islam, begitu di surga Bapak ateis, kagak punya agama. Kalau Lu dalam iya, Islam- coba saya tanya. Saya Gini, tanya, Pak, di surga Ibu nanti Agatha. ibadahnya Ibu Agatha. Kalau di Islam itu kan tergantung amal perbuatan itu dalam Saya hidup. nggak Kalau nanya udah- itu, saya tanya di Enggak, surga kalau kalian udah nanti meninggal masih itu nggak ada beribadah. bertanggung jawab selama hidup di Di semuanya. surga nanti kalian masih beragama Islam nggak? Ya bukan, ya, Loh berarti kalian keluar lagi dari surga. ya dengerin dulu. Kalau di Islam itu menilai Karena surganya kalian itu untuk orang-orang Islam, surga yang gitu. Begitu kalian di surga nggak jadi Islam, diturunin lagi masuk ke neraka semua. Itu kan Agatha. surga di dalam Islam. Begitu kalian di dalam Islam ya, diselamatkan masuk surga. Nyampe surga kalian ateis dilemparkan lagi orang nggak Islam. Suruh siapa kalian nggak ibadah? dengerin dulu ya. Loh, logikanya gitu dong. Nih, Bu Agatha. lu masuk ke sekolah, cek 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 cek. Tek tek tek, Bu Guru, saya murid sekolah SD ini, iya. Terus sampai kamu seorang siswa? Bukan, keluar kau. Gak jadi kau siswa. Bu Agatha. Katanya surganya Islam kedeng, 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 kedeng. Ya, dengar. Kan surga yang dijanjikan itu surganya orang-orang Islam. Begitu kalian masuk surga, di surga kalian gak jadi Islam, diturunin lagi ke neraka. Kalau kalian itu surganya surga Islam, ya kalian harusnya ibadah dong di surga. Kenapa ini gak ibadah lagi? Jadi ateis. Sebenarnya makanya ini ya Mang Aibnya. Makanya saya ini pakai otak ya kan. Ketika saya diajarkan gitu waktu kajian, saya nggak mau lah. Ini surganya Islam tuh begini, kamu jadi bidadari begini, bergelimangan harta emas segala macam. Begitu nyampe sana, kamu ini Islam? Enggak, saya udah nggak Islam, saya udah nggak sholat. Turun lagi, balik kan emas-emasku, keluar kok dari surga. Itu kan surga apa? Kalian itu kena prank. Atos, katanya Agatha, bari nerangkeun ya kumaha. Aki-aki mana teh? Main ngaco. Sejak kapan geus boga budak kedeng deung geus boga incu. Jadi begini, Agatha. Kalau Islam itu mau masuk surga itu ditilainya tuh di dalam dunia. Itu tergantung amal dan perbuatan. Kalau sudah meninggal, nggak ada pertanggungjawaban lagi. Begitu, ngerti nggak? Terus kalian pertanggungjawabkan kesalahan kalian itu di mana? Apa enggak setelah mati? Ya kalau udah mati itu nggak ada ibadah lagi di dunia di Saya semuanya. nanya, pertanggungjawaban itu adalah apa yang kamu lakukan itu kamu pertanggungjawabkan. Lalu hukum-hukum Allah itu dilaksanakan di mana hukum Allah? Kenapa? Lalu hukum Allah itu dilaksanakan di mana? Jadi begini, kalau dalam Islam itu ada baik, ada buruk, ada yang menulisnya, ada yang menilainya lewat Saya malaikat. tanya, kalau ada orang Islam mencuri, terus dia kan itu nggak ketahuan di dunia, terus dia nanti pertanggungjawabannya di mana itu? Ya nanti di akhirat. Tadi kau bilang udah mati nggak ada tanggung jawab, gimana sih? Maksudnya tidak Tadi kau Maksudnya itu- sendiri yang ngomong, seketika maksudnya mati itu sudah tidak ada udah nggak pertanggungan. bertanggung jawab. Nanti di akhirat udah nggak ibadah udah nggak ada gitu. Udah nggak ibadah di akhirat. Iya nanti yang nggak ada. Soalnya dicobanya itu cuma di dunia. Ya wajar kalian itu nggak ibadah lagi di akhirat. Orang kalian udah di neraka semua.
Kan Gini ya, makanya begini. kenapa kalian itu tidak beribadah lagi ya? Kenapa? Karena di neraka itu nggak ada Allah, nggak ada Tuhan. Mbak Jadi Gata, kalian itu nggak butuh ibadah. Loh, logikanya gitu. Hanya di neraka tempat yang tidak ada Allah. Kalau di mana ada Allah, kita itu harus beribadah. Berarti surgamu adalah neraka, makanya kamu nggak ibadah. Itu hanya fata morgana, halusinasi itu. Kenikmatan-kenikmatan yang dijanjikan itu halusinasi, Pak. makanya Karena di mana ada Allah, kita itu harusnya beribadah. Itu logika. makanya begini Teteh Agatha. Atuh mah garo kumaha itu? Sok awe atuh, geus kurang didengekeun. Sok. Diangir heula makana diangir tuh. Lo bak kayak cepet Jadi aki-aki. gini Mbak Agatha, apapun di Islam itu bertanggung jawab tuh maka disuruh beribadah. Kan kalau di situ mah apa namanya kutlubur ima walau bisin gitu. Sok we atuh lanjut. Kira ada sebentar ada adan nggak ya begini. Jadi kalau di Islam itu gimana amal perbaikan di dunia dulu, makanya nanti ada hadiahnya, ada hadiah surga, ada hadiah neraka, begitu. Kalau di surga itu udah bebas, itu nggak ada ibadah lagi, karena dicobanya itu cuma di dunia gitu. Ngerti ora? Oke, saya tanya, kalian itu hidup bukan tujuan kalian diciptakan itu untuk beribadah ya? Ya iya, wa ma khalaqtul jinna wal insan inna ilaihi ya'budun kan? Ya, kalau kalian diciptakan tujuannya untuk beribadah, berarti begitu kalian tidak lagi beribadah, kalian itu sudah tidak dicipta. Artinya kalian udah nggak hidup. Maksudnya tidak ibadah. Oh iya dong. Kalau tujuan kalian diciptakan itu untuk ibadah, sementara tujuan hidupmu untuk tidak ibadah, maka kalian itu dimusnahkan. Lo gitu Makanya dong. begini. Tujuan kamu beragama Islam apa? Supaya dapat surga. Ya, Tujuan Allah menciptakan kamu supaya kamu beribadah. Begitu kamu dapat surga, kamu tidak beribadah, maka kalian semuanya mati. Loh, logikanya gitu. Logikanya gitu. jadi begini Mbak Berarti Gata, tujuan Allah menciptakan kalian untuk beribadah gagal. Kenapa? Karena begitu kalian masuk surga, kalian gak ada yang beribadah. Berarti tujuan Allah adalah tidak menciptakan kalian lagi, tetapi membinasakan kalian semua. Karena Jadi hanya begini. orang yang binasa, hanya orang yang di neraka yang tidak ibadah. Iya kan? Bener nggak? Jadi begini Mbak Gata. Gimana? Kan tadi kata saya kan di dunia ini kan kalau Islam wa ma khalaqtul jinna wal insan inna ilaihi ya'budun kan. Di dunia ini tenang aja, mungkin dia bukan Baik, soal Tuhan, videonya kita sudah simak apa yang menjadi bahan perbincangan antara Agatha dengan penanya Muslim di video tadi. Ya, mereka membicarakan tentang sorga di dalam Kristen dan juga di dalam iman saudara-saudara kita Muslim. Nah, saudara dalam Tuhan, banyak hal yang mereka sampaikan tentang sorga ini, dan ada beberapa poin yang mau saya sampaikan di video ini tentang sorga Kristen ya. Pertama, orang Kristen ya dijamin oleh Yesus bahwa mereka sudah pasti masuk surga ketika mereka meninggalkan dunia ini, hidup di dalam Yesus Kristus, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan juga sebagai orang yang sudah diselamatkan ya, menghasilkan buah, yaitu melakukan segala firman Tuhan atau taat akan firman Tuhan ya. Jadi ada kepastian di mana orang percaya atau orang Kristen masuk ke dalam kerajaan sorga. Itu poin yang pertama dalam Tuhan, dan hal ini disampaikan langsung oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya dan juga kepada semua orang percaya pastinya, bahwa orang percaya kepada Yesus tidak binasa, karena memang itu tujuan Yesus datang ke dunia ini ya. Dia datang ke dunia ini mengambil rupa manusia untuk apa? Untuk menyelamatkan orang percaya kepadanya,
sehingga mereka tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, sesuai dengan yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 ya. Jadi tujuan Yesus datang ke sini untuk menunjukkan kasih-Nya yang besar ya, supaya orang-orang yang percaya kepadanya sekali lagi tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak binasa dalam arti tidak masuk neraka ya, tetapi mereka masuk ke dalam kerajaan sorga ya. Sekali lagi buat orang percaya Yesus ya, ada kepastian atau ada jaminan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, dan itu dikerjakan oleh Tuhan Yesus ketika Dia datang ke dunia ini melalui pengorbanannya di atas kayu salib, di mana Dia disiksa, disalib, dan Dia mati, dan di hari yang ketiga Dia bangkit dari antara orang mati sebagai bukti bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Dia Allah yang berkuasa atas maut, dan maut tidak berkuasa atas Yesus Kristus ya. Nah, poin berikutnya yang mau saya sampaikan bahwa Yesus sendiri benar-benar memberikan jaminan keselamatan bagi orang percaya. Dia mengatakan bahwa Dia pergi ke sorga atau Dia pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat. Tempat apa yang Tuhan Yesus sediakan? Yaitu sorga. Jadi Yesus datang atau Yesus pergi kepada Bapa, naik ke sorga setelah Dia bangkit dari antara orang mati. Untuk apa? Untuk menyediakan tempat, untuk menyediakan sorga bagi orang percaya. Lagi-lagi Yesus memberikan jaminan kepastian bahwa ya, saya dan saudara yang percaya Yesus akan dibawa ke sorga, ke tempat Yesus berada ya. Jadi ini keluar dari mulut Yesus sendiri ya, dan Yesus memberikan satu perhatian penuh bagi umatnya ya, dan Yesus juga mengatakan bahwa hanya melalui Dia ya orang percaya bisa masuk surga. Artinya tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus ya. Jadi surga itu ada, dan hanya melalui Yesus Kristus ya orang bisa masuk surga. Itu yang dimaksud oleh Yesus. Kenapa hanya melalui Yesus Kristus? Karena Yesus telah memberikan pengorbanan untuk orang percaya. Yesus telah melakukan karya penebusan bagi orang percaya. Maka hanya melalui Yesus orang percaya bisa masuk surga. Ya. Nah, berikutnya Yesus juga menunjukkan diri sebagai Allah yang berhak atas surga, Allah yang menyediakan surga, Allah yang empunya kerajaan surga. Yesus mengatakan bahwa Dia dan Bapa adalah satu, menunjukkan kesetaraan yang sama atau derajat yang sama dengan Allah. Makanya kalau ada orang di luar sana bertanya ya, di mana Yesus mengatakan dirinya sebagai Allah? Sebenarnya sudah banyak ya, ayatnya dalam Alkitab sudah sangat banyak. Salah satunya ya, ketika Yesus mengatakan Dia dan Bapa adalah satu, artinya derajat Yesus sama dengan Allah Bapa. Ya, Yesus menyamakan diri dengan Tuhan, berarti Yesus adalah Tuhan gitu loh. Ya. Dan hanya Yesus yang pernah mengatakan hal itu. Hanya Yesus yang pernah mengatakan Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Hanya Yesus yang pernah menjamin secara langsung bahwa orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, hanya Yesus yang pernah menjamin bahwa ya, surga itu hanya buat orang percaya kepadanya. Ya, tidak ada orang di dunia ini yang pernah mengatakan perkataan sebesar itu selain daripada Tuhan Yesus. Hanya Yesus yang pernah mengatakan perkataan yang begitu besar. Ya. Jadi saudaraku dalam Tuhan, ya, berbicara surga di dalam kekristenan itu sangat jelas, ya, ada dan tersedia bagi orang percaya. Dan kalau kita melihat kitab Wahyu misalnya, ya, di sana dijelaskan bagaimana Yesus duduk di atas tahta, duduk di atas tahta kerajaannya. Dia duduk sebagai raja yang
menghakimi seluruh dunia ini, dan orang-orang kudus, orang-orang percaya ya bersorak memujinya di hadapannya. Ya, di sana dijelaskan dalam kitab Wahyu bahwa Yesus adalah Allah di akhir zaman. Artinya dia benar-benar menunjukkan diri. Tidak ada lagi kata-kata akan datang, tidak selalu Tuhan, tetapi Wahyu mencatat bahwa di akhir zaman Yesus terlihat. Ya, Yesus menunjukkan kekuasaannya. Yesus menunjukkan bahwa dia yang ilahi. Yesus menunjukkan bahwa dia adalah Allah di atas Allah. Allah di atas segala Allah di muka bumi ini. Ya, dia menunjukkan dirinya sebagai Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dan dia menunjukkan dirinya bahwa dia adalah Allah yang layak disembah. Ya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, sekali lagi, sudah sangat tidak diragukan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam iman Kristen. Ya. Nah, saudara dalam Tuhan, kita sebagai orang percaya harusnya bersyukur ya. Bersyukur dimana kita punya Tuhan Yesus sebagai Raja kita, sebagai Allah kita yang telah datang ke dunia ini memberikan kasih-Nya yang besar bagi saya dan saudara. Ya. Kita lah orang-orang yang bersyukur. Ya, kita ditebus oleh Yesus Kristus. Dia melakukan karya penyelamatan bagi kita, untuk kita, supaya kita tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu tujuan Yesus. Jadi sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya Yesus, ya kita bersyukur. Kita sudah mengalami karunia penyelamatan yang besar dan juga secara cuma-cuma diberikan kepada kita. Ya, kita tidak mesti bayar dengan ya uang, dengan perak, dengan emas. Dengan apa kita membayar kasih Tuhan yang besar? Tidak ada. Maka Tuhan memberikan karya besar itu bagi kita dengan cuma-cuma, artinya tanpa bayar gitu loh, dengan gratis. Ya. Jadi kita sebagai orang yang sudah ditebus, sebagai orang yang percaya, ya kita harus menghasilkan buah, yaitu taat akan firman-Nya, melakukan segala kehendak Tuhan yang sudah tertulis dalam Alkitab. Ya. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan ini. Ya, semoga penjelasan singkat ini memberkati kita. Dan jikalau saudara ada komentar, ada tanggapan, silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuji, memuliakan nama Tuhan di kerajaan sorga, dan juga komentar atau tanggapan yang memberkati kita sekalian. Dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Shalom.